Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa jemaat Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih-Nya dan anugerah-Nya yang tetap kita nikmati sampai pada saat ini. Kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu, mensyukuri semuanya itu, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian edisi Kamis 16 September 2021. Untuk itu, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih yang boleh kami alami, boleh kami nikmati dan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan mulai membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan setiap tugas dan aktivitas yang Tuhan telah embankan kepada kami semua. Untuk itu ya Tuhan, mengawali semuanya itu kami rindu untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh dan pedoman dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa dalam surga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami semua, membuka hati kami, memberikan kami hati yang mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami, biarlah kami layak untuk ada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu pertama Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sedemikian juga pembacaan kita yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang setia membaca firman Tuhan dan kita melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Roh hikmat yang meyakinkan batu yana di Palembang tama bahasa tadi kuah belanna penah kakinan anta ampui kemanaparan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, menghadapi lajunya perkembangan teknologi dan industri saat ini mengakibatkan timbulnya kecenderungan dalam banyak hal yang sangat menggelisahkan dan meragukan untuk diterima sebagai sebuah ajaran yang sehat dan benar. Lalu bagaimana menjaga kemurnian ajaran dalam situasi seperti ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jika mengingat konteks pelayanan Paulus di Korintus, maka pilihan sikapnya itu adalah pilihan yang tidak populer. Bagaimana tidak, Korintus yang dikenal dengan kota pelabuhan dagang, pusat budaya, serta berbagai kegiatan religius, sangat heterogen dan penuh dengan orang-orang yang memiliki intelektual lebih. Namun, Paulus tampil sama sekali tidak ingin bersandar pada dirinya, melainkan pada Roh Kudus yang memberinya keyakinan akan karya kekuatan roh yang lebih besar dalam dirinya. Intinya,
bukan soal memakai atau tidak memakai hikmat atau kata-kata indah, tetapi kebergantungan pada apa atau siapa dalam melayani dan dalam mewartakan firman Allah. Kapasitas, kompetensi, atau kapabilitas seseorang dengan hikmat yang dimiliki adalah anugerah yang Allah berikan untuk manusia boleh mengenal Allah. Nah, hal ini dikemukakan supaya iman jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dasar pelayanan Paulus adalah mengasihi Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosanya. Karena itu, kita mesti sadar bahwa hikmat duniawi tidak akan bisa menolong kita untuk mengalami pembaharuan budi selain karena hikmat Allah di dalam Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh karena itu, tunduklah di bawah bimbingan Roh Kudus, lakukanlah pekerjaan dan pelayanan sepenuh hati, dan biarlah Roh Kudus yang memerintah dan mengarahkan kita menurut kehendak-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa di surga, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Nyata lewat persekutuan kami pada saat ini, Engkau memberikan kami ruang dan waktu sejenak untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, akan memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu hari ini akan menopang kami untuk menjalani hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu akan senantiasa tunduk dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga dalam setiap hal yang kami lakukan, kami tidak mengandalkan hikmat manusia, tetapi kami akan mengandalkan hikmat dari Allah sendiri. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati senantiasa dalam seluruh keberadaan hidup mereka, dalam seluruh tanggung jawab mereka. Sebagai orang tua, berkati kami sebagai orang tua. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Dalam peran dan tanggung jawab kami sebagai suami dan istri di tengah-tengah rumah kami, jadikan kami sebagai suami dan istri yang bertanggung jawab, yang menjaga kekudusan kehidupan rumah tangga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam berbagai tugas pekerjaan yang kami emban, ya Tuhan mampukan kami untuk melaksanakan pekerjaan itu, sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, kami boleh memetik buah-buah yang terbaik, yang boleh kami gunakan untuk kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah, baik dalam berbagai tanggung jawab mereka masing-masing, dalam tumbuh kembang anak-anak kami. Tuhan kiranya Engkau memberkati, menganugerahkan kekuatan kesehatan kepada mereka. Dalam pendidikan mereka ya Tuhan, Tuhan berkati, berikan hikmat kepada anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami ya Tuhan sebagai anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat, terlebih anak yang takut akan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, lewat semuanya itu kami percaya bahwa dalam segala impian, harapan anak-anak kami, Tuhan akan merancangkan masa depan yang indah bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka, yang bergumul oleh karena sakit, penyakit. Ya Tuhan, sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan, yang bergumul oleh karena berbagai persoalan kehidupan. Ya Tuhan, hadir di tengah-tengah keberadaan hidup mereka, sehingga mereka akan kembali dikuatkan, kembali akan ditopang dalam menghadapi tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, sehingga mereka akan dikuatkan untuk menghadapi semuanya itu. Dan kami percaya bahwa dalam Tuhan mereka akan menemukan solusi, mereka akan menemukan jalan keluarnya. Ya Tuhan Bapa dalam surga,
Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, Jemaat Efrata. Berkati kami senantiasa ya Tuhan dalam segala tugas pelayanan kami. Berkati seluruh majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, koster, tata usaha dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami semua, sehingga setiap pelayanan yang kami angkat, kami dasarkan dalam kerinduan kami untuk memberi diri dipakai dalam ladang pelayanan Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta sekeluarga. Tuhan berkati senantiasa, topang senantiasa ya Tuhan, sehingga Bapak Pendeta sekeluarga senantiasa menikmati kekuatan dan kesehatan, dan dimampukan dalam mengangkat tugas pelayanan, bahkan dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan melawat, Tuhan akan memelihara kami, menuntun kami, bahkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan membimbing kami semua. Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun kami berdoa di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami, kehidupan dunia ini oleh karena pandemi. Ya Tuhan, lalukanlah dari kehidupan kami pandemi ini, sehingga oleh berkat Tuhan sendiri, oleh perkenaan Tuhan sendiri, pandemi akan segera berlalu dan kami akan kembali beraktivitas, melaksanakan setiap aktivitas kami, tugas kami dengan lebih baik. Ya Tuhan Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan keterbatasan kami ya Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu, karena semua ini kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.